Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS 27 Februari. Besok adalah hari pertama liburan 228. Wilayah Barat, Kinmen dan Matsu harap waspada terhadap dampak kabut tebal. Kabut tebal juga membuat jarak pandang di Bandara Taichung pada pagi ini buruk, mengakibatkan penundaan atau pembatalan sejumlah penerbangan. Aula bandara dibanjiri penumpang yang cuma bisa menghabiskan waktu dengan bermain ponsel. Akibat kabut tebal, setidaknya 5 penerbangan domestik di Bandara Taichung dibatalkan tanggal 27 pagi dan lebih dari 2 penerbangan internasional tertunda. Jadwal perjalanan sejumlah penumpang pun terimbas. 我想不到呢，昨天天气那么好啊，怎么今天早上变得雾茫茫的？ CWA menyampaikan dampak gelombang kabut tebal ini diperkirakan akan berlangsung hingga tanggal 3 bulan depan. Fenomena ini agak kentara, terutama menjelang musim semi. 明天开始呢，各地会变得比较稳定的天气了，环境比较偏向东南风到南风哦。 CWA mengingatkan mayoritas area di kawasan barat akan diselimuti cuaca cerah berawan selama liburan 228. Sedangkan wilayah timur cenderung lebih berawan dengan peluang hujan singkat. Kabut tebal berpotensi muncul di kawasan barat, Kinmen dan Matsu. Harap waspada bagi yang hendak berkendaraan atau bermain di luar. Perhatian bagi pelaku perjalanan ke luar negeri. Seiring terjadinya kebakaran akibat bank daya portabel di pesawat Air Busan tidak lama lalu, banyak maskapai penerbangan Korea Selatan telah melarang penggunaannya di atas pesawat. Maskapai Taiwan pun mengikuti protokol ini, termasuk Starlux Airlines dan Tiger Air yang sebelumnya sudah memberlakukannya, dan China Airlines dan Eva Air mulai 1 Maret. Perangkat bank daya portabel kerap dijumpai di dalam tas warga dan digunakan secara umum untuk mengisi daya ponsel mereka. Namun insiden kebakaran pesawat Air Busan belum lama lalu yang diduga disebabkan oleh alat bank daya di dalam pesawat memicu larangan penggunaan bank daya oleh sejumlah maskapai penerbangan di Korea Selatan. Maskapai Taiwan pun mengikuti protokol ini mulai 1 Maret. Penumpang juga merasa bahwa terbang dengan cara ini relatif lebih aman. Menyusul Starlux Airlines dan Tiger Air, EVA Air juga mengumumkan larangan penggunaan bank daya portabel dan baterai litium selama penerbangan per 1 Maret. Tanggal 26, China Airlines yang semula menyarankan penumpang untuk tidak menggunakan bank daya selama penerbangan juga akhirnya mengikuti langkah tersebut dan mengingatkan bahwa bank daya dan baterai litium cadangan tidak boleh disimpan dalam koper dan harus dibawa oleh penumpang serta disimpan dengan benar agar tidak tertindih atau rusak. Pihak maskapai juga mengingatkan jika penumpang hendak menggunakan produk elektronik pribadi, disarankan baterainya diisi penuh sebelum boarding atau menggunakan sarana soket listrik di atas pesawat. Tentara Pembebasan Rakyat atau TPR Tiongkok kemarin mengumumkan tanpa peringatan rencana latihan menembak di perairan barat daya Taiwan 40 mil laut dari lepas pantai Kaohsiung dan Pingtung. Dilanjutkan dengan dirilisnya video latihan tembak langsung dengan kapal perang pada pagi hari ini. Kementerian Pertahanan Nasional MND mengumumkan total mendeteksi 34 pesawat Tiongkok melintasi garis tengah selat Taiwan dan memasuki wilayah udara barat Taiwan. TPR Tiongkok mengumumkan tanpa peringatan tanggal 26 bahwa mereka akan mendirikan area latihan menembak di perairan 40 mil laut dari lepas pantai Kaohsiung dan Pingtung. Jet tempur Tentara Nasional Taiwan segera lepas landas dan kapal perang dikerahkan untuk merespons. Tanggal 27 pagi, TPR meneruskan aksi intimidasi terhadap Taiwan dengan dirilisnya video latihan tembak langsung armadanya. MND Taiwan sementara itu mendeteksi 14 kapal perang dan 45 jet tempur TPR, 34 diantaranya melintasi garis tengah selat. Para ahli menganalisis bahwa tujuan Tiongkok adalah untuk melakukan perang kognitif, mengintimidasi Taiwan, dan memberi peringatan pada Amerika Serikat. Ditanya selama rapat kabinet pertamanya sejak kembali menjabat, apakah kebijakannya adalah Tiongkok tidak akan pernah mengambil alih Taiwan dengan paksa selama dia menjabat? Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak memberikan jawaban pasti, tapi menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Xi Jinping sangat baik dan dia berharap bisa mendorong peningkatan hubungan AS-Tiongkok. Menanggapi pertanyaan reporter pada rapat kabinet pertamanya sejak menjabat perihal apakah Amerika akan mengirim pasukan untuk membela Taiwan, Presiden AS Donald Trump menegaskan dia tidak akan membuat pernyataan publik atas isu ini. Also your policy that as long as you're president, China will never take Taiwan by force. I never comment on that, but I can tell you what, I have a great relationship with President Xi.
Meskipun menolak berkomentar, pemerintahan Trump baru-baru ini mencairkan bantuan diplomatik 5,3 miliar dolar Amerika, termasuk bantuan militer ke Taiwan sebanyak 870 juta. Kementerian Luar Negeri Tiongkok tanggal 26 mengecam Amerika Serikat telah melanggar prinsip satu Tiongkok secara serius. Pakar menganalisis tindakan Trump mencairkan bantuan militer ke Taiwan menunjukkan prioritas utama AS di masa depan adalah melawan Tiongkok dan pergeseran strategi saat ini adalah berfokus pada Asia dan mengabaikan Eropa. Campur tangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam proses gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina terlihat semakin jelas dengan diajukannya tuntutan pada Ukraina untuk menggunakan sumber daya alam atau SDA mineral sebagai ganti dan mengizinkan AS mengembangkan logam tanah jarang atau LTJ di Ukraina. Sebagai syarat pertukaran, Trump menegaskan hal itu dilakukan untuk memperoleh hak untuk terus bertempur. Seorang pejabat Ukraina menyampaikan bahwa Amerika Serikat dan Ukraina telah mencapai mufakat terkait proyek rekonstruksi sumber daya alam mineral Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan berangkat ke Amerika tanggal 28 untuk menandatangani perjanjian tersebut. Presiden Donald Trump tanggal 25 menyampaikan Ukraina akan memperoleh hak untuk terus bertempur. Terkait dilanjutkan atau tidaknya pasokan amunisi, Trump mengatakan mungkin akan diputuskan setelah Amerika mencapai kesepakatan dengan Rusia. We've spent $350 billion. We want to get that money back. Trump berfokus pada sektor mineral Ukraina guna melepaskan diri dari ketergantungan terhadap logam tanah jarang yang dimiliki Tiongkok. Trump wants rare earths because the American economy is highly dependent on Chinese sources and it's an economic and national security risk. Cadangan litium di Ukraina mencapai 500.000 metrik ton, membuatnya sebagai salah satu negara dengan cadangan litium terbesar di kawasan Eropa. Cadangan titanium dan uranium Ukraina juga diklaim sebagai yang terbesar di Eropa. Keduanya merupakan mineral penting bagi pertumbuhan industri dirgantara, energi, dan senjata nuklir. Grafit adalah mineral penting lainnya dalam industri manufaktur baterai kendaraan listrik dan reaktor nuklir. Cadangan di Ukraina mencapai sekitar 19 juta ton, menduduki pangsa 20% dari cadangan global. Setelah perang Rusia-Ukraina berkobar selama 3 tahun, banyak tambang batu bara dan setidaknya 2 tambang litium Ukraina telah dikuasai Rusia, atau sekitar 20% dari cadangan sumber daya alam semula. Hal ini pula yang memicu Ukraina bernegosiasi dengan negara Eropa dan Amerika untuk bersama-sama mengembangkan mineral sebagai komoditas menguntungkan yang dapat ditukar dengan negosiasi gencatan senjata. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan.